Anjing juga pendetanya, babi juga kalian. Johnny Beol babi, Jason babi, Gilbert babi kau. Kan bangsat juga kau. Terkutuk kau pendeta-pendeta. Bangsat kalian pendeta-pendeta ya. Anjing juga kau pendeta. Pemerintah tolol kalian ditipu sama Gilbert Mau. Dasar Jokowi tolol kamu ditipu sama Gilbert Mau. Dasar tolol kamu pribumi tolol ini. Ini pasti orang pribumi nih. Pribumi tolol kamu tuh. Shalom, apa kabar saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Doa saya, saudara terus dalam keadaan yang sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Hari ini kembali saya akan membuat sebuah video. Video ini adalah video reaksi dari pernyataan Paul Zhang. Ya, lagi-lagi Paul Zhang. Dalam video yang dibuat 3 hari yang lalu, Paul Zhang membuat judul video itu adalah anjing-anjingnya Anies menyalak menggonggong. Dalam video tersebut penuh dengan kata-kata yang kotor, kata-kata makian, kata-kata yang menghina, merendahkan. Ya, nanti kita akan simak videonya. Tetapi sebelum kita akan menyimak video-video tersebut, saya akan buat disclaimer dulu pada video ini. Yang pertama, bahwa saya buat video ini bukan karena saya mendukung Ketua Umum Bapak Johnny Weol. Saya bukan loyalisnya beliau, bukan. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa menjelang Mubes kemarin memang sempat terjadi polarisasi di GPDI ya, mendukung Johnny Weol dan pendukung Frankie Rewah, dan saya tidak termasuk ke dalam kedua kubu itu. Kenapa? Karena memang saya tidak punya hak suara. Yang kedua juga saya kurang tertarik dengan hal-hal yang berbau politik internal seperti hal-hal yang seperti itu. Jadi adalah tidak benar kalau saya buat video ini untuk mendukung ataupun sebagai loyalis dari Bapak Johnny Weol. Saya buat video ini murni karena saya mengasihi GPDI. Saya tidak rela tempat di mana saya lahir, bertumbuh, dan saat ini melayani kemudian dihina dengan sembarangan dari orang-orang yang tidak mengerti bagaimana sesungguhnya GPDI itu. Maka dari itu saya cukup sedih ketika saya sudah buat video pembelaan terhadap GPDI, terus kemudian waktu saya posting di sebuah media sosial, di sebuah grup Facebook, tiba-tiba saya di-ban. Saya dilarang untuk membuat postingan, saya dilarang untuk berkomentar selama 1 bulan, begitu ya saudaraku. Saya tahu mungkin karena dipikirnya saya akan mendukung ataupun membela ketua umum gitu ya. Tapi kesempatan ini saya luruskan bahwa saya tidak lakukan itu karena untuk membela siapapun. Saya lakukan ini untuk membela GPDI karena saya cinta GPDI. Saya tahu bahwa itu adalah hak dari admin grup FB tersebut, jadi saya menghormati keputusan dari admin video tersebut. Oke, disclaimer yang kedua, saya juga mau menyatakan bahwa saya bukan pendukung Anies. Satu-satunya kemungkinan saya bisa milih Anies adalah jika dalam Pilpres lawannya Anies adalah Habib Rizik. Iya, tapi kalau ada calon lain yang kita tahu bagaimana dia adalah seorang yang nasionalis, seorang yang sangat toleran, seorang yang punya kapasitas, seorang yang punya track record baik begitu untuk jadi seorang presiden, ya tentu saya akan mendukung tokoh tersebut. Siapa tokoh tersebut? Ya, tidak mungkin saya sampaikan di sini kan, karena saya tidak boleh berpolitik ya. Oke, menanggapi video dari Bapak Paul Zhang, dia mengatakan bahwa bantuan itu cuma diterima oleh PGPI, dan itu pernyataan yang salah. Sebagai informasi bahwa bantuan operasional tempat ibadah itu sudah diberikan oleh Pemda DKI dari tahun 2018. 2018-2019 itu diberikan cuma kepada masjid dan musola. Tetapi 2020 berkat kerjasama aras-aras gereja dan usaha mereka, sehingga akhirnya di tahun 2020 bantuan operasional tempat ibadah pun bisa diberikan kepada gereja-gereja se-DKI, bahkan juga kepada tempat-tempat ibadah yang lainnya. Hal itu terjadi karena ada kerjasama dari aras-aras gereja. Jadi bukan cuma PGPI, tapi juga ada PGLII, ada juga PGI, di mana tempat gereja GKI dan GKJ yang disebutkan oleh Bapak Paul Zhang tersebut. Jadi ini kerjasama aras-aras gereja dan mungkin ada aras-aras gereja yang lain. Jadi tidak benar kalau itu cuma diberikan kepada PGPI. Memang benar di tahun 2020 yang menjadi koordinator untuk menyalurkan bantuan itu adalah aras gereja PGPI
atau Persatuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia. Nah, itu yang ditunjuk sebagai koordinator, tapi diberikan kepada semua gereja. Demikian juga di tahun 2021, koordinator itu diberikan kepada PGLII, Persatuan Gereja Lembaga Injili Indonesia. Nah, mereka juga menjalankan tugas mereka sebagai koordinator untuk mendistribusikan bantuan tersebut kepada semua gereja. Di tahun 2022, saya belum tahu karena saya belum dapat informasinya aras gereja mana yang membagikan atau mendistribusikan bantuan tersebut. Tapi dipastikan bahwa itu bantuan bukan hanya kepada PGPI melainkan kepada semua gereja. Menurut saya bahwa bantuan tersebut adalah sangat-sangat wajar untuk diterima oleh pihak gereja karena pihak gereja adalah juga tempat ibadah dari agama resmi yang ada di Indonesia, begitu kan? Dan bantuan itu tentunya sangat bermanfaat, bisa digunakan untuk mungkin kebersihan gereja, operasional gereja, mungkin juga maintenance gereja, mungkin juga buat program-program sekolah minggu, program-program yang lain itu tentunya akan sangat bermanfaat, begitu kan? Daripada gereja tidak mendapat bantuan tapi cuma masjid seperti tahun 2018-2019, sehingga masjid saja yang kemudian diperluas, diperlebar, direnovasi, tapi gereja tidak mendapat haknya. Tentunya harusnya prinsip keadilan juga diterapkan, yaitu semua tempat ibadah mendapat bantuan tersebut. Nah, yang menjadi salah adalah kalau kemudian bantuan itu kemudian jadi orang-orang atau gereja-gereja menjadi tertutup matanya dan terpenjara sehingga mengharuskan mereka harus memilih Anies, dan itu yang sangat disayangkan kalau terjadi dan seharusnya tidak boleh terjadi di gereja-gereja yang ada, khususnya yang ada di DKI. Yang cukup disayangkan adalah pernyataan dari Ketua Umum GPDI Bapak Johnny Weol dalam acara Mubes yang dia berterima kasih kepada Anies, tapi menurut saya dengan cara yang sedikit berlebihan sehingga menimbulkan kesan seolah-olah GPDI diarahkan untuk mendukung Anies, dan alasan itu pula yang kemudian menjadikan Pauzang menyerang GPDI habis-habisan, menghina GPDI habis-habisan, dan bilang bahwa jemaat Tuhan GPDI harus meninggalkan GPDI kalau tidak terkutuk. Ya, itu yang terjadi. Dan harus saya luruskan bahwa GPDI itu tidak melakukan politik praktis atau melarang melakukan politik praktis. GPDI melarang mendukung baik itu capres, calon gubernur ataupun calon bupati, wali kota. GPDI melarang hal tersebut. Artinya pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Umum itu bukan pernyataan resmi dari GPDI. Kalau kemudian dia mengatasnamakan GPDI, jelas itu sebenarnya sebuah pelanggaran. Itu sesuatu yang tidak sesuai dengan azas yang dianut oleh GPDI. Dan kemudian kalau saudara tanya, kalau pemimpinnya salah, pemimpinnya berpolitik seperti ini, apakah kita harus meninggalkan GPDI? Ya tentu tidak. Sama saja dalam sebuah provinsi jika gubernurnya melakukan kesalahan, sebut saya mungkin korupsi atau apa, itu tentunya kan bukan berarti penduduk harus meninggalkan atau pindah dari provinsi tersebut, bukan begitu toh. Yang harus dilakukan adalah ya gubernurnya harus ditindak. Nah, demikian juga dengan GPDI, mungkin kesalahan yang dilakukan oleh Pak Ketua ini mungkin ya harus ada mekanisme internal untuk menindak ataupun untuk menegur dari Ketua GPDI tersebut. Yang berikutnya dalam video ini kita melihat bagaimana Pauzang dia tidak terima dalam pernyataan sebuah artikel yang mengatakan bahwa Anies itu tidak ada kebijakannya yang diskriminatif. Dia menolak dan dia menunjukkan bukti bahwa GKI Yasmin itu tidak diselesaikan, HKBP Philadelphia juga tidak diselesaikan. Dan waktu saya dengar ini, saudaraku, saya ketawa, saudaraku. Saya lucu sekali gitu pernyataan dari Pauzang ini. Kata yang diskriminatif. Sampai sekarang GKI Yasmin sama HKBP Philadelphia masih mangkrak ya. Ya, walaupun saya bukan pendukung Anies, tapi saya coba bersikap netral gitu ya, bersikap objektif begitu. Karena memang itu bukan urusannya Anies. GKI Yasmin itu kan di Bogor dan HKBP Philadelphia itu di Bekasi, bukan di DKI Jakarta. Bogor dan Bekasi itu masuk Jawa Barat. Jadi memang bukan tugasnya Anies gitu, itu tugasnya Bapak Gubernur Ridwan Kamil begitu sebenarnya ya.
Jadi adalah salah sebenarnya pernyataan yang disampaikan oleh Paus Zhang ini. Jadi saya berpikir ini kok bisa ya nabi tapi nggak ngerti geografi begitu ya. Mungkin saudara, mungkin waktu SMP dia suka bolos gitu ya. Oke, melanjutkan yang berikutnya, saudaraku, saya juga cukup keberatan dengan kata-kata kotor yang disampaikan oleh Paus Zhang ini dalam video tersebut, saudaraku. Karena bagaimanapun juga dia mewakili hamba Tuhan dan tidak sepantasnya hamba Tuhan melakukan kata-kata kotor yang sangat-sangat tidak pantas untuk disebutkan. Kita lihat video. Anjing juga pendetanya, babi juga kalian. Johnny Beol babi, Jason babi, Gilbert babi kau. Kan bangsat juga kau. Terkutuk kau pendeta-pendeta. Bangsat kalian pendeta-pendeta ya. Anjing juga kau pendeta. Pemerintah tolol kalian ditipu sama Gilbert mau. Dasar Jokowi tolol kamu ditipu sama Gilbert. Dasar tolol kamu, pribumi tolol ini. Ini pasti orang pribumi nih. Pribumi tolol kamu tuh. Dalam video ini kita menyaksikan bahwa penuh dengan kata-kata hujatan, penuh dengan sumpah serapah, kata-kata kotor yang tidak pantas untuk disebutkan, bukan hanya hamba Tuhan. Bahkan untuk seorang yang punya moral baik, tentunya tidak pantas untuk melakukan atau menyampaikan, melontarkan kata-kata yang demikian. Tapi ini dilakukan oleh seorang yang menganggap dirinya nabi, yang seorang adalah predikatnya hamba Tuhan. Tentunya sangat disayangkan. Dalam video ini kita dapat melihat bahwa dia menghina semua. Gereja dia hina, pendeta dia hina, bahkan Jokowi, Presiden Republik Indonesia pun dihinanya. Ini hamba Tuhan macam apa? Belum puas dia menghina gereja, menghina pendeta, menghina Jokowi, bahkan dia juga menghina pribumi. Ini hamba Tuhan rasis. Saudaraku, miris. Oh, hamba Tuhan seperti ini, bagaimana ini bisa mencerminkan kehidupan seorang hamba Tuhan? Kalau mungkin saudara berkata bahwa, oh iya di Alkitab ada, teguran yang nyata itu lebih baik daripada kasih tersembunyi. Oh iya, saya setuju bahwa memang teguran itu penting untuk mengingatkan saudara seiman kita, teman-teman kita. Tapi kan Tuhan Yesus sudah bilang bagaimana cara menegur. Matius pasal 18 ayat yang ke-15, Tuhan Yesus berkata, kalau saudaramu bersalah, saudaramu berdosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Itu cara yang Tuhan Yesus ajarkan. Bukan koar-koar di media sosial, maki-maki orang, begitu kan, memfitnah orang, ngomongin orang yang nggak benar, begitu saudaraku. Semua orang dihujat, sampai presiden dihujat, sampai orang dari ras lain juga dihujat. Bukan begitu. Alkitab bilang kalau ada saudaramu salah, tegurlah 4 mata, face to face, begitu. Itu cara yang benar menurut Tuhan Yesus, menurut firman Tuhan. Dan kemudian kata-kata kotor yang disampaikan, Alkitab juga sudah bilang, janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu. Pergunakanlah kata-kata yang membangun dan memberkati. Itu ada di Efesus, saudara. Jadi Alkitab juga sudah kasih tahu bahwa kita harus pakai kata-kata yang memberkati, bukan kata-kata kotor, kata-kata sumpah serapah. Belum lagi dia kutuk, mengutuk orang dengan semaunya saja. Yang saya pelajari di Alkitab, selama 33,5 tahun Tuhan Yesus berinkarnasi jadi manusia, saya tidak pernah menemukan Tuhan Yesus mengutuki orang lain. Yang saya temukan, satu-satunya Tuhan Yesus mengutuki adalah pohon ara. Tidak pernah Tuhan Yesus mengutuki orang lain. Ini tiba-tiba ada seseorang yang bernama Paus Zhang, dia merasa punya hak untuk mengutuki orang lain. Jadi dia merasa lebih hebat, lebih punya otoritas daripada Tuhan Yesus. Tentunya ini sangat disayangkan karena Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari kutuk. Tapi ironisnya ada seorang hamba Tuhan yang mengaku dirinya hamba Tuhan malah mengutuki orang lain. Saudaraku, siapapun kita tidak punya hak untuk mengutuki orang lain. Sebagai rekan hamba Tuhan, izinkanlah saya mengingatkan yang terhormat Bapak Paus Zhang. Ini pun kalau Bapak mau mendengarkan, sesuai dengan firman Tuhan, maka kalau Anda mau menegur, tegurlah 4 mata, face to face. Jangan di media sosial. Karena dengan cara itulah yang Tuhan Yesus
ajarkan kepada kita semua, dan itu cara yang sangat bijaksana. Yang kedua, jangan sampai mulut kita dipenuhi dengan kata-kata kotor, tapi pakailah kata-kata yang membangun orang lain, yang memberkati orang lain. Dan juga jangan kita kutuk-mengutuk orang lain, karena kita tidak punya hak untuk mengutuki orang lain. Tuhan Yesus saja membebaskan kita dari kutuk, kok ironisnya kita malah mengutuki orang lain. Jadi ya, itu saja dari saya. Semoga video ini bisa memberkati kita semua.